Oke Google, jelaskan tentang Kesultanan Banten. Hah? Oke Abel, jelasin dong tentang Kesultanan Banten. Sejarah Kesultanan Banten. Kerajaan Banten secara resmi didirikan pada awal abad ke-16 oleh seorang pangeran dari Kerajaan Pajajaran yang bernama Maulana Hasanuddin. Akibat serangan Portugis yang menghancurkan Kerajaan Pajajaran, membuat Maulana Hasanuddin mendirikan Kerajaan Banten dan memilih Sorossawan sebagai ibu kotanya. Sejarah. 1. Didirikan sebagai kadipaten di bawah Kesultanan Cirebon. 2. Sebagai kesultanan berdaulat. 3. Vassal VOC Perusahaan Hindia Timur Belanda. 4. Vassal Republik Batavia Belanda dan dilanjuti Kerajaan Hollandia Belanda. 5. Diserap ke dalam Hindia Belanda secara sepihak oleh Daendels. 6. Vassal Kekaisaran Prancis. 7. Vassal EIC Perusahaan Hindia Timur Inggris. 8. Kesultanan kembali dihidupkan dengan status simbolis di bawah Provinsi Banten, Indonesia. Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam yang pernah berdiri dan berjaya di ujung barat Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Banten saat ini. Pendiri dan masa pemerintahan. Maulana Hasanuddin merupakan pendiri sekaligus sultan pertama dari Kesultanan Banten. Ia mendirikan Kesultanan Banten pada tahun 1527 setelah merebut wilayah Banten Girang dari Pucuk Umun. Banten Girang kemudian menjadi wilayah pertama dari Kesultanan Banten. Banten yang awalnya hanya kadipaten telah berubah menjadi kesultanan yang berada di dalam pengaruh Kesultanan Demak. Di bawah pemerintahannya, Kesultanan Banten mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang. Kesultanan Banten adalah kerajaan maritim yang mengandalkan perdagangan untuk menopang perekonomian kerajaan. Untuk memudahkan hubungan dagang dengan pesisir Sumatera melalui Selat Sunda, pusat pemerintahannya kemudian dipindahkan dari pedalaman Banten Girang ke pesisir. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, Abu Fatah Abdul Fattah. Pada saat itu, pelabuhan Banten menjadi pelabuhan internasional sehingga perdagangan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini karena secara geografis, posisi pelabuhan Banten strategis karena menghadap langsung ke jalur perdagangan yaitu Selat Sunda dan Laut Jawa. Sementara kondisi politik pada tahun 1511 membuat pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Portugal, sehingga para pedagang Melayu lebih memilih Banten sebagai tempat transit. Untuk meningkatkan kekuatan dalam negeri, Sultan Agung Tirtayasa juga melakukan usaha konsolidasi dengan Lampung, Selebar, Bengkulu, dan Cirebon. Hubungan dagang dengan dinasti Ming di Cina juga telah memungkinkan Kesultanan Banten membentuk jaringan pertukaran tenaga kerja, modal, barang dagang seperti sutra, beludru, satin, benang, piring, dan porselen. Peninggalan Kerajaan Banten. Yang pertama Benteng Spelwich, yang kedua adalah Danau Tasikarti, yang ketiga adalah Keraton Kaibon, keempat adalah Keraton Sorossawan, dan yang kelima Masjid Agung Banten, yang keenam adalah Meriam Ki Amuk, dan yang terakhir ini adalah Wihara Avalokitesvara. Wow, makasih ya guys, berkat kalian aku bisa tahu tentang Kesultanan Banten. Switch up the batteries.